Jadi kita dengan adanya viral tadi itu memudahkan kita untuk melakukan juga penyelidikan tadi. Ya, baik. Ini saja dari ini mungkin kami persilakan. Baik, terima kasih. Yang bersangkutan ini masuk ke Kabupaten Garut mulai 2023. Jadi saat datang bertemu dengan ketua ID, meminta surat izin praktek, berbicara karena satu institusi, dikeluarkan keterangan praktek di klinik yang bersangkutan mulai 2023. Surat izin praktek itu tentunya berlaku sampai 5 tahun depan. Sampai saat ini tidak mengetahui apakah masih melakukan profesi kedokteran secara aktif atau tidak secara pribadi. Ya, kalau STP masih berlaku. Yang kedua pertanyaannya apakah masalah pencabutan gelar. Jadi ini organisasi yang konsentrasinya masalah etik ya. Masalah etik dan disiplin profesi. Ya, jadi organisasi kami etik yang kita lihat dan disiplin profesi, apakah ada hal itu aja yang kita pantau. Sedangkan urusan STR, pencabutan itu sudah menjadi ranahnya Dinas Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia, dan tentunya Menkes di sana. Belum, karena ini kita akan selalu mengikuti proses yang sedang kita lakukan. Sampai saat ini cabang senantiasa berkolaborasi, berkomunikasi, bekerjasama dengan di wilayah dan majelis kedokteran etik yang ada. Kita punya majelis kedokteran etik, kita pantau lagi, kita lihat kronologi, kita lihat apa yang kita pelajari, dan akan prosesnya kita ikuti terus. Sampai saat ini. Baik, silakan dari Jiwan. Pak Kapolres. Ya. Saya ingin tanya teknis, kalau laporan yang diterima oleh penyidik atau oleh PPA itu bukan yang CCTV artinya, tetapi perkara tindak pidana yang lain, walaupun sama-sama. Artinya TKP-nya berbeda dengan di CCTV yang viral, satu itu. Kemudian ini apakah setiap ada perkara seperti ini, model-model seperti ini, pencopotan praktek, pembuktian praktek itu dikeluarkan oleh majelis. Baik, saya akan menjawab. Namun sebelum tadi menjawab itu, saya sekaligus menjawab yang belum. Terkait dengan keuntungan korban melapor, yang pertama itu adalah merupakan sebagian dari proses upaya hukum yang sedang kita jalankan. Yang kedua, tentu saja ini akan membuktikan bahwa perbuatan pelaku tersebut merugikan. Ada korbannya. Dan yang penting, nomor 3 adalah ini juga membangun kekuatan psikologi para korban yang lain untuk dapat melaporkan hal ini kepada kepolisian. Itu mungkin beberapa keuntungannya kenapa korban-korban ini harus melapor. Kemudian langsung ke pertanyaan yang kedua, terkait CCTV yang viral dan penanganan kasus. Memang CCTV yang viral sampai saat ini kami juga kembali sedang mendalami korban yang ada di dalam video tersebut. Identitas itu sudah kita ketahui, kami juga sudah komunikasikan kepada yang bersangkutan, juga kami komunikasikan untuk dapat melaporkan kepada kami. Namun yang bersangkutan atau korban memang menyampaikan kepada kami, yang pertama akan menyampaikan dulu berkonsultasi dengan suami dan keluarganya. Ini yang patut kita perhatikan, menjadi atensi bahwa memang korban juga akan menjadi permasalahan pribadi ketika ini dibawa ke ruang publik. Kami menyadari itu, sehingga kami pun tidak bisa serta-merta membawa korban itu ke ranah proses penyidikan. Kami hanya bisa mengimbau dan menjamin hak-hak korban, kerahasiaan identitas korban, dan perlindungan korban secara optimal oleh kepolisian. Demikian. Tadi ini. Terima kasih. Untuk masalah surat izin praktek, masalah ranah surat izin praktek itu yang menerbitkan adalah Dinas Kesehatan.
Jadi masalah pencabutan, masalah pembacaan, mungkin ranahnya dinas kesehatan. STR ada ranahnya konsil kedokteran klinis. Itu aja. Jadi ini hanya membatasi masalah jadi etik dan disiplin profesi ilmuwan. Hanya itu saja yang kita lakukan di organisasi profesi. Terima kasih. Baik, tadi kita kembali untuk menguatkan jawaban dari Pak Kompas tadi, Pak Fida ya. Jadi keuntungan apabila dari pelapor ini pada pihak kepolisian. Jadi manakala pelapor ini ada lebih dari satu, di konstruksi hukumnya akan berubah. Ada suatu penguatan daripada konstruksi hukum itu dengan pasal penguatan itu. Di mana pasal penguatan ini yang sudah ditetapkan oleh sebagai pasal pokok ya. Nanti ada pasal tambahan manakala ada 2 atau 3 korban lain. Konstruksi hukumnya akan bertambah menjadi Jo 64 ya, undang-undang baru tentang perbuatan yang berulang. Sehingga tadi konstruksi hukumnya tuntutannya juga akan semakin kuat, sehingga maksimal kan. Jadi yang tadi disampaikan oleh beliau tadi, inilah jawabannya. Baik, ini pertanyaan 2 sudah kami jawab. Silakan kepada dari mana, silakan. Baik. Jadi yang pertama, itu kan dokter tersangka ini sudah cukup lama di Garuda. Yang pertama pertanyaan saya, itu dia praktek di rumah sakit dan di mana saja, atau dia sudah, kalau melihat beberapa kegiatan, kalau tidak salah dia juga suka melakukan setiap hari kegiatan perizinan di beberapa puskesmas, hampir 10 puskesmas di kota. Yang pertama. Yang kedua, apakah memang kasus serupa ini sempat dilaporkan ke publik? Karena informasi yang kami terima adalah bahwa dia bahkan menyebut bahwa ketua ini sempat melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Ketika ada adanya dugaan pelecehan seksual yang sempat diceritakan oleh warganya di Twitter, kemudian berkoordinasi. Apakah kemudian kasus itu berlanjut sehingga kemudian narasi itu yang kemarin viral di media? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan pertama, praktek di mana saja SIP? Berdasarkan data yang kita ketahui, SIP itu Dinas Kesehatan yang mengeluarkan, sementara kemarin bertugas di Rumah Sakit Malangko, yang kedua di Karyahati. Itu yang kita ketahui berdasarkan SIP yang berlaku. Jadi hanya di situ itu aja. Dan masalah yang melakukan roadshow. Roadshow itu merupakan kegiatan keilmuan kita. Saya secara pribadi SPOG ini melakukan roadshow ke 67 puskesmas untuk membina semua puskesmas. Di sana ada proses pembelajaran, mungkin itu hanya surat tugas dari Dinas Kesehatan untuk membina puskesmas terkait. Memang dibagi, terutama di wilayah kerjanya Garut Timur, itu yang saya ketahui. Yang kedua, masalah apakah ada pernah ada aduan atau yang diketahui menindaklanjuti ketua ini belum. Saya ketua ini dari 2022. Saya diangkat ketua ini sampai saat ini belum ada keluhan, belum ada aduan. Jadi saya tidak mengetahui ada masalah ini sampai 3 hari yang lalu. Mungkin begitu. Lanjutannya kan kalau tidak salah juga, kalau ada wawancara dengan Dinas Kesehatan bahwa ada proses tetap terjadi case serupa, tapi kemudian diselesaikan secara keluarga. Apakah kemudian ada proses koordinasi itu, atau memang itu hanya proses di luar TV atau ini tidak dilibatkan? Tidak. Ini tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah mengetahui proses aduan seperti ini. Yang kita lakukan adalah lebih banyak koordinasi bagaimana menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dari profesi ini, termasuk saya pribadi di Rumah Sakit RSUD Garuda. Itu aja. Terima kasih. Baik, sesi kedua kami buka lagi 2 pertanyaan. Baik, dari kedua juga. Oke, silakan. Berarti kedua, satu lagi tadi. Oh ya, baik, silakan.
Saya tambung tapi sekaligus langsung pertanyaan kedua sekarang. Ya. Baik, terima kasih. Ini kita fasilitasi, nanti kami berikan kepada Kapolres Teknis dan juga tadi. Silakan. Baik, yang terakhir saya coba jawab yang terkait BB flash disk ya. Itu BB flash disk itu adalah kopi dari decoder CCTV yang sempat viral, dan isinya adalah yang viral itu tadi, yang sempat menjadi viral di media sosial. Decoder dan peralatan sudah kita amankan, kemudian kita juga copy untuk keaslian, untuk mencari apakah video tersebut identik dengan apa yang viral selama ini. Kemudian tentu isinya itu terkait yang viral antara korban dan pelaku, yang dimana salah satu korban sampai saat ini kami masih komunikasikan secara intens, dan kami menghimbau untuk beliau dapat membuat laporan secara tertulis ke kepolisian agar proses permasalahan dan proses penyidikan bisa tuntas. Kemudian yang kedua dari TV One, bahwa pelaku sejak kapan? Memang dari hasil pemeriksaan sementara pelaku hanya mengakui sekitar 4 kali dari hasil pemeriksaan sementara. Namun kami masih mendalami, tentu dengan berjalannya waktu dan nanti korban-korban yang akan melaporkan, tentu kami akan memeriksa kembali berapa korban yang memang telah mendapatkan perlakuan kekerasan seksual ini, baik di tempat fasilitas kesehatan maupun di luar fasilitas kesehatan. Jadi untuk sementara yang diakui oleh pelaku itu sekitar 4. Baik, terima kasih. Jadi secara pribadi belum pernah dan belum sempat bertemu dengan MSR. Yang bisa kita lakukan menilai dari bukti yang viral aja. Jadi secara kronologis yang kita temukan, saya berkoordinasi dengan di wilayah, melaporkan secara kronologis apa yang kita dapatkan berdasarkan analisis data yang kita punya dan kita laporkan ke wilayah. Mungkin ini akan ditindaklanjuti oleh Majelis Kedokteran Etik Kedokteran. Ya. Yang kedua, pendampingan ini ada 2 sisi, dari sisi pasien dan dari sisi kita pelaksana. Kalau secara pribadi dari dokter etik, selama proses pemeriksaan itu, selama proses pemeriksaan, apalagi kita dokter laki-laki didampingi, biasanya oleh tenaga kesehatan perempuan, sebaiknya nyamannya itu perempuan. Tetapi pada proses lain, pendampingan hak pasien untuk didampingi oleh keluarga, didampingi oleh siapapun, termasuk pada proses diskusi penyakit. Apakah asisten kita berhak tahu masalah penyakit yang diderita oleh pasien? Ini menjadi hak yang berbeda antara hak dokter sebagai pelaksana dan hak pasien. Biasanya kita lakukan nakes bisa lebih jauh. Jadi kita bisa membicarakan hal-hal yang teknis yang mempunyai dari private pasien, kita layani sesuai dengan keinginan pasien. Itu penting apa? Jadi kita hormati hak pasien dan kita sebagai tenaga profesi dokter. Terima kasih. Baik, saya kira demikian. Nanti manakala rekan-rekan masih ada beberapa pertanyaan, nanti ditampung oleh hasil wasita dan akan kita jawab secara lengkap. Baik, terima kasih. Kita tutup untuk kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otando. Oke. Sudah. Ya ketersangkanya.